Allah itulah yang diberitakan disebut seturut amanat agung Tuhan Yesus, dan semata-mata hanya oleh tuntunan dan belas kasihan. Misericordias Domini, gereja yang berlambangkan salib dan jukut, telah setapak demi setapak berjuang melintasi riang Kiham Borneo yang mematikan dan menghancur leburkan. Gereja ini memanggul salib Kristus, merambah sungai, hutan belantara di Pulau Kalimantan dan Indonesia. Meski dalam sejarah perjalanannya, gereja ini acap kali menghadapi pasang surut dan jatuh bangun kebangun. Namun gereja adalah milik Kristus, yang kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan untuk memimpin gerejanya. Sebagaimana perkataannya kepada Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius pasal 16 ayat 18. Gereja ini tentu bukan lahir dalam ruang hampa atau hadir begitu saja secara ajaib layaknya sebuah pertunjukan, saudara. Namun melalui proses demi proses perjalanan sejarah yang panjang, pengasihan Tuhan itu tidak harus berarti berupa berkat yang jatuh dari langit semata, namun juga melalui sesama manusia sebagai perpanjangan tangan pengasihan maha besar Tuhan. Gereja ini adalah buah pengabaran Injil Badan Misi Jerman dan Badan Misi Swiss, yakni Mission Gesellschaft zu Bremen, atau yang kita kenal dengan RMG, tahun 1835 sampai 1920, dan Basel Mission Gesellschaft atau BM, tahun 1920 sampai 1935. Mereka adalah orang tua gereja Kalimantan Evangelis. Inilah tarian yang menggambarkan Pulau Kalimantan yang penuh dengan budaya adat istiadat yang berlimpah.
1834, 2 orang penginjil ditabiskan di Berman dan diutus selaku penginjil-penginjil Berman. Yang pertama, yakni Bernstein dan Hayers. John Hendrik Bernstein menginjakkan kakinya di Banjarmasin, bumi Kalimantan. Sementara Heyer, karena kondisi kesehatannya harus kembali ke tanah Jerman, tanpa sempat ke Kalimantan. Ditetapkan Gereja Kalimantan Evangelis sebagai hari pekabaran Injil. Bernstein mengadakan pendekatan budaya dalam mengabarkan Injil dengan mengadakan upacara angkat saudara dengan bertukar darah, angkat hampa hari hatunding dahar dengan temanggung Ambo Nikodemus putra Raden Labi. Datang lagi 3 misionaris dari Jerman, yakni Beggers, Hoopers, dan Kusman. Metode pelayanan, kesehatan atau pengobatan, pendidikan dan pembebasan budak. Dalam rupa pertobatan di Kalimantan dinyatakan dengan baptisan pertama. Pada tanggal 10 April 1839 di Betabara ditahbiskan pertama kali di daerah Palingkau oleh Coopers. Peristiwa ini dicatat sebagai hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Periode pertama pekabaran Injil di Kalimantan mengalami cobaan berat. 1 Mei 1859 bertujuan mengusir pemerintah Belanda dan semua orang kulit putih dari bumi
Sukabumi, Kalimantan. 4 orang misionaris, 3 orang anak dan istri, mereka dibunuh. Misionaris Ruth, Wigen dan istri. Misionaris Kit dan istri beserta 2 orang anak mati terbunuh. Sementara penginjil Hofmeister, sebelum ia dibunuh masih diberi kesempatan untuk berlutut bersama istri serta 2 orang anaknya dan berdoa. Tuhan yang pengasih, Engkau yang adalah pelepas, kasihanilah bangsa ini. Janganlah Tuhan mengambil anugerah-Mu daripada mereka, tetapi jadikanlah firman-Mu itu milik mereka kembali. Sedangkan misionaris Klamer yang berada di Tamiang Layang berhasil diselamatkan oleh para pemimpin suku Dayak Makanyar. Sejak pemberontakan yang memakan korban orang-orang kulit putih tersebut, pemerintah Hindia Belanda melarang semua orang kulit putih, termasuk para misionaris, untuk masuk ke pedalaman Kalimantan. Hasil pengabaran Injil yang sudah berlangsung 25 tahun itu musnah, dihapus oleh kegagalan, kekecewaan dan air mata serta darah. Baru berapa tahun kemudian Kalimantan Evangelis pada saat ini dengan membuka cabang seperti ke daerah Pulau Jawa, DKI Jakarta, bahkan dengan berbagai macam pekerjaan, tetapi satu dan cinta, GKE. Sidang Raya Natal diundang berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mas Gereja Kalimantan Evangelis.